Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada babak baru kembali gitu kan, dimana sekarang pernyataan Alvin lebih nyeleneh lagi, yang dimana sekarang Ko Alvin ini menuduh tuh si Tenopi memalsukan KTP-nya. Yang ironisnya sebetulnya bahwa ternyata dia juga pernah terlibat dalam pemalsuan itu begitu. Ada apa ini ya? Jadi menarik reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Dia bikin jadi 1994 dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan? Ini 2017 tuh masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Iya. Hanya mafia. Wih, mafia nggak tuh? Ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begitu, nipu. Ya, nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usia 30, dia bilang 27, Mas. Ini sebenarnya sudah offside sebetulnya ya. Offside ini ya. Perkara yang dibahaskan di sini perkara Agus tuh ya. Kok sekarang nyentil-nyentil umur seorang gitu. Hal-hal yang tidak penting sekarang dikorek-korek gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelum ini terjadi sebetulnya dia juga pernah terlibat tuh ya dalam pemalsuan dokumen lah. Jadi menarik kita saksikan sebetulnya bagaimana sih pernyataannya beliau ini. Kemudian nanti ditanggapi oleh salah satu netizen juga. Setelah itu kemudian Ayu dipersoalkan, dibawa ke pengadilan karena vonis berapa 4 tahun setengah tuh. Saya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Untuk tuduhan 6 juta rupiah katanya Ikut pemalsuan, KTP. ikut serta memalsukan KTP katanya. Oh, jadi dua. You bongkar kasus Indosuria, tetapi you ditarget dengan kasusnya Ibu Meli tadi itu. Betul. Pada suatu waktu yang berbeda. Waktu yang sama di 2021. Iya, tapi maksud saya kan Kejadiannya. kejadian kan beda. Berbeda, Kan? 2017 kan dengan Benar, ini 2022 2019 kan? baru ini. Betul. Oke. Wah. Halo, saya Tasya Winona. Hari ini saya akan membacakan inti pokok perkara Alvin Lim yang sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Alvin Lim Terdakwa ya? terlibat dalam kasus pembuatan KTP palsu atas nama 4 orang. Itu terdiri dari Meli, Budi, Agus, dan Banyak ya? Denny. Nah, 2 orang pelaku itu, Meli dan Budi, itu sudah divonis oleh pengadilan, dan 2 orangnya lagi, Agus dan Denny, Agus sudah juga menjadi tuh. DPO. Keterlibatan terdakwa Alvin Lim, alamatnya itu digunakan oleh keempat orang tersebut untuk membuat KTP palsu yang digunakan untuk mengklaim asuransi Allianz. Salah satu terdakwanya yang sudah divonis, yang bernama Meli, itu memberikan kesaksian di pengadilan yang akan saya bacakan sebagai berikut, bahwa ada kesepakatan lisan setelah saksi Meli berhasil mengajukan klaim asuransi, maka saksi Meli itu akan mendapatkan 30% dan terdakwa Alvin Lim mendapatkan 70% dari hasil klaim asuransi Allianz. Atas perbuatan terdakwa tersebut, maka majelis hakim memutus terdakwa sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Alvin Lim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 lebih subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alvin Lim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Hukumannya 4,6 ya. Gitu ya. Jadi mungkin ini yang dibahas sama Bang Hotman kemarin ya, terkait dengan asuransi ya. Asuransi tadi disebutkan ya. Di situ ada menggantikan mungkin nama orang, mungkin ya alamat orang, kita tidak tahu. Intinya ya itu tadi ya. Saudara, jaksa melaksanakan perintah pengadilan tinggi untuk menahan pengacara Alvin Lim setelah dinyatakan bersalah terkait pemalsuan dokumen ya. Tuh. Penjemputan dilakukan ketika Alvin Lim dan rekannya tengah memenuhi panggilan pemeriksaan BAP di Barreskrim Mabes Polri. Pihak Kejari Jakarta Selatan melakukan upaya penjemputan sekitar jam 7 malam. Alvin langsung digiring ke dalam mobil dan dibawa ke rutan Salemba untuk menjalani penahanan. Alvin Lim telah dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen. Saya beritahu ya, Alvin Lim dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman.
lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Menghindar ya. Ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukum lah sekian tahun. Kan gitu kan. Oke. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan Jaksa Agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Yang baru keluar ini. Nah, yang terakhir itu sebelum soal Sambo. Itu bilang itu Menko Polhukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kan gini. Indosuria itu korupsi 106 triliun uangnya koperasi. Ketika dibawa ke pengadilan dibebaskan, bebas murni. Dengar kan? 106 triliun bebas murni. Iya. Wah, saya ngamuk. Orang korupsi begini kok bebas murni. Pokoknya ini akan dituntut lagi. Dari berbagai daerah kasusnya kita tuntut satu-satu ke pengadilan. Atau kita segera kasasi agar dihukum. Kita kasasi sebelum, tapi kita udah menyiapkan nih tuntutan-tuntutan baru, pidana baru. Kasasi dikabulkan oleh pengadilan, dihukum 18 tahun penjara. Hukum dengan perampasan harta-harta dan macam-macam. Ada yang hartanya ada yang sudah memang lama dirampas, kemudian dijatuhi denda. Jadi dari bebas murni kena 18 tahun. Oh, oke. Saya yang ngejar itu. Tapi Lem keluar bohong tuh katanya. Lah, itu karena kami. Dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi. Bagaimana dia yang ngaku ngurus ini kan karena kami yang berjuang sampai dia ada di penjara. Yang kedua, kan tidak ada ceritanya kalau seorang pengacara menghukum orang. Pengacara itu tugasnya membebaskan. Yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak itu kan jaksa. Nah, jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lim dari mana. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud tuh tidak menyelesaikan LP 0086. Saya bilang LP apa? Laporan tentang dia kali ya. Tetapi di Indonesia ada puluhan ribu LP. Di kantor polisi ada, di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada. Kan tidak harus saya menyelesaikan sendiri kalau kasusnya berjalan gitu. Nah, terkait dengan kasus Sambo ada di luar. Nah, Sambo itu diletakkan di Cipinang itu hanya sebentar. Hanya sebentar, tapi langsung dipindah ke Cibinong. Boleh kan orang minta pindah penjara atas pertimbangan tertentu, saya minta di penjara di Cibinong atau di Cipinang atau di Salemba. Ini hanya sebentar dan betul dalam waktu sebentar Sambo dititip di Cibinong itu tidak ketemu Alvin. Kenapa? Karena Alvin sedang di luar sakit, dibantar keluar penjara, dirawat di rumah sakit di luar itu. Mana mau ketemu gitu Sambo? Ya? Sehingga dia berteriak-teriak, saya selama berada di Cipinang tidak pernah lihat Sambo. Saya tanya kepada orang-orang sekitar, tidak ada Sambo katanya. Dia tidak ada di situ. Dia sedang dibantar karena sakit. Sakitnya memang parah dia, si Alvin Lim. Sehingga saya yang ikut ngurus, itu bawa ke rumah sakit. Bahaya. Ngapain dia ngomong kayak begitu? Ya memang begitu. Sebenarnya dia itu setiap mau dieksekusi, bikin masalah, bikin jumpa pers, semua orang dimaki-maki, semua orang yang diajak berdebat. Masa orang mau melayani debat dia? Kapolri gitu, ayo Kapolri debat dengan saya. Masa Kapolri mau berdebat dengan dia? Ketua Mahkamah Agung, ayo debat, ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya tidak peduli sama dia. Karena Anda tanya aja, makanya saya jawab. Oh itu ya yang kemarin dibangga-banggakan masalah Indosuria gitu kan, yang dimana kemarin itu saya gini-gini masalah Indosuria gitu. Ternyata dari sini kita tahu ya siapa yang punya peran di Indosuria gitu ya. Masuk akal juga waktu itu kan beliau itu di rumah sakit tuh udah saya catat tuh ya. Jadi yang ngaku-ngaku itu ternyata hanya ngaku-ngaku lah gitu ya. Yang punya kerjaan siapa, yang ngaku siapa gitu ya. Jadi ya kalau kita simpulkan sekarang, kemarin dibanggakan saya anak 9 cacing gitu kan, terus saya bisa ini di Indosuria gitu kan. Itu hanya omon-omon kalau bahasanya Bapak Prabowo ya. Gitu ya ke ya. Nggak apa-apa ke, orang ngaku-ngaku itu boleh lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Kita lanjutin coba pernyataan ini ya. Sekarang yang jadi masalah adalah pelaporan dilakukan kemarin oleh para pramugari ya. Tapi kok tanggapannya beliau ini songong sekali gitu ya. Ini dia videonya. Satuan Pramugari Bersatu itu melaporkan informasi Bapak keluarga besar
Itu tanggapannya gimana Pak? Ah, sampah itu mah. Sampah dibilang coba. Dia bilang ada 8.000 pramugari. Coba bawa 100.000. Iya, coba bawa 100.000 ke Polda, bikin laporan nanti jadi saksi semua. Ada nggak orangnya? Jadi pihak kubu NP itu selalu mengada-ngada di situ, Oh, ya. iya. Dan membuat keruh suasana Keruh. di situ. Dan dia bilang somasi saya di situ kan. Ais. Saya justru somasi balik kepada pramugari, oknum pramugari tersebut, ya kan. Kalau nanti dia bikin laporan dan itu di SP3, saya akan pidanakan mereka loh. Wih, Ya, jadi jangan macam-macam main asal laporin orang buat jelekin nama saya. Informasinya besok pihak sana akan melaporkan Ko Alvin ke pihak berwajib. Silakan. Udah saya tantangin, jangan cuma bikin 3, 4, 5 LP. Bikin 1000. Ya kan? Nanti yang pusing juga dia, makin pusing. Emangnya dia pikir kalau dia bikin LP dia nggak dipanggil-panggil jadi saksi, nggak dipanggil-panggil jadi apa, nggak akan keluar waktu dan tenaga. Dia keluar waktu dan tenaga kok. Ujung-ujungnya SP3 dan gua lapor balik. Laporan palsu, simple. Coba bawa 100.000 ke Polda, bikin laporan nanti jadi saksi semua. Ada nggak orangnya? Jadi pihak kubu NP itu selalu mengada-ngada di situ ya, dan membuat keruh suasana di situ. Dan dia bilang somasi bukan saya. lah, dia kan di situ Cina. Saya justru Tapi somasi sekarang balik kan bisa pakai pada HP. Pramugari, oknum pramugari tersebut, ya kan. Kalau nanti dia bikin laporan dan itu di SP3, saya akan pidanakan mereka loh. Ya, jadi jangan macam-macam main asal laporin orang buat jelekin nama saya di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Di pembicaraan saya bilang kata banyak. Balas dendam. Saya tidak bilang semua. Banyak Balas itu sama dendam, mereka saudara-saudara. diartikan 50% plus 1, ya kan? Itu salah. 50% plus 1 itu kalau bahasa Indonesianya itu namanya mayoritas, bukan banyak. Ya kan? Kalau kita ada negara Indonesia 270.000 orang, 1.000 orang demo ke istana, banyak nggak? Padahal dari 271 kan, cuma kecil kan. Jadi kata banyak itu saya lihat di dictionary itu lebih dari 1. Ya, dan saya sudah kumpulin berita-berita ya dan putusan pengadilan ya lebih dari 1 kasus terkait dengan prostitusi pramugari. Berarti itu adalah fakta yang nyata ada di Indonesia. Ya, saya bilang banyak itu banyak oknum di situ ya. Jadi kalau ada yang baperan di situ silakan lapor. Tapi saya kasih tahu SKB 3 Menteri itu menyatakan ya pidana itu tidak dinilai dari orang itu merasa sakit hati atau tersinggung atau enggak. Bukan, tapi memenuhi unsur atau tidak. Itu. Jadi masyarakat harus cerdas. Tapi dari Bapak sendiri itu menerima nggak sih surat somasi yang dilayangkan oleh pramugari? Saya nggak terima. Karena kenapa? Surat somasi itu error in persona. Tuh, denger tuh. Perusahaan medianya yang naikin itu namanya Quotient TV, ya kan? Nah, dia kirim ke pemilik Watian TV. Kita tidak tahu siapa itu pemilik Watian, jadi kita buang. Orang beda. Ya kan, kalau Bapak namanya Jokowi, dikirim Joko Wow, terus Bapak terima. Itu kan error in persona. Ya kan? Jadi surat mereka secara hukum juga nggak sah. Ya kan? Makanya, ya kan, saya sarankan kepada lawyer pihak Novi, ya kan, belajar hukum lagi. Saya tidak akan pernah minta maaf karena saya tidak bersalah. Kalau saya minta maaf berarti saya mengakui kesalahan saya. Iya kan? Situ, dan itu tidak pernah ada kesalahan karena yang saya ngomong itu fakta. Jadi kalau misalnya saya bilang, ya kan, banyak jaksa misalnya terima suap. Terus jaksa semua lapor. Itu yang saya bilang sarang mafia. Naik nggak? Kagak naik. Karena faktanya memang banyak jaksa yang kena kasus hukum, ya kan, dari Aspidum lah, Kejari mana lah, di situ loh. Nah, saya tinggal bawa itu ke kepolisian. Gimana dia mau naikin kalau itu sebuah fakta? Fakta itu kalau kita ngomong sesuatu fakta tidak ada pidananya, Mas. Itu ya. Masyarakat harus cerdas tuh katanya. Jadi ya apapun yang terjadi sudah ya. Yang jelas bahwa kalau kita lihat dari omongannya Ko Alvin, omongannya Agus, omongan Bapak Prat, ya hampir sama lah ya gaya bicaranya, terus kengeyelannya gitu kan, bisa lah ya kita nilai gitu ya. Tapi intinya orang tidak akan bereaksi kalau kita tidak memberikan juga suatu statement yang menyinggung gitu ya. Kalau hanya bertanya
ya tadi ruang publik gitu ya, katanya sih ruang publik. Artinya bahwa kalau dikomentari apa yang sudah kita sampaikan di ruang publik ya kita harus terima gitu ya. Dan nanti misalnya kalau anak maupun istrinya ditanya hal yang sama, ya harus terima juga gitu kan, karena itu kan di ruang publik ya. Tetap jaga persatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.